total dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar rupiah yang digunakan untuk program oleh ACT sebesar 103 miliar rupiah, sedangkan sisanya 34 miliar rupiah tidak digunakan sesuai dengan peruntukan. Pada bulan Oktober 2018, sebuah kabar duka tersebar. Pesawat Lion Air dengan nomor pesawat JT610 jatuh di Karawang, Jawa Barat. Lebih dari 180 penumpang tewas saat itu juga. Dan diduga kecelakaan itu karena sistem baru yang ditanamkan di pesawat Boeing itu. Pihak Boeing kemudian memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Dan selain ganti rugi, pihak Boeing juga memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang bisa digunakan untuk kegiatan lain, misalnya bantuan sosial. Tapi dana itu tidak bisa langsung ditransfer kepada keluarga korban, melainkan harus lewat yayasan. Nah, disinilah Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT beraksi. Mereka dengan mengatasnamakan para keluarga korban menghadap pihak Boeing dan menerima uang 136 miliar rupiah. Gede banget dananya. Disinilah akar masalahnya. Pihak ACT tidak pernah memberitahu keluarga korban Lion Air berapa dana yang mereka terima dari Boeing dan untuk apa saja dana itu disalurkan. Pihak ACT ijo matanya melihat dana yang begitu besar. Ngapain gua kasih ke keluarga korban? Mending kita buat bagi-bagi aja di dalam. Akhirnya dari angka 138 miliar rupiah itu, para petinggi Aksi Cepat Tanggap mengambil uang untuk gajian. Catat ya, untuk gajian. Mereka makan gaji dari darah para korban tewas jatuhnya pesawat Lion Air. Coba hitung, gaji Presiden ACT Ahyudin Ahyar itu sebesar 450 juta rupiah per bulan. Bukan seperti yang diberitakan selama ini sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan petinggi lain ada yang dapat gaji 150 juta rupiah. Ada yang 100 juta rupiah. Dan ada juga yang 50 juta rupiah saja. Bukan hanya gaji, mereka juga membeli banyak fasilitas untuk kenyamanan dan kemewahan mereka pribadi. Keseluruhan program termasuk gaji-gaji itu dimasukkan dalam program mereka dengan jumlah total 100 miliar rupiah lebih. Lalu sisanya kemana? Ternyata ada sisa 34 miliar rupiah. Nah, duit 34 miliar rupiah inilah yang penggunaannya sama sekali melenceng dari program yang mereka berikan ke pihak Boeing. Ada yang buat pengadaan truk 10 miliar rupiah. Ada yang buat ditanamkan ke Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar rupiah. Ada yang buat pesantren dan lain-lain lah. Loh, untuk apa sih kelompok 212 itu dapat dana sampai 10 miliar rupiah dari ACT? Inilah yang sedang didalami oleh Bareskrim Polri. Apakah dana itu untuk membiayai demo-demo yang biasa dilakukan oleh 212? Apakah untuk menggaji petinggi kelompok 212? Atau memang pengen bisnis dengan 212? Apapun yang ACT lakukan dengan salurkan dana sebesar 10 miliar rupiah itu ke kelompok 212 itu tetap salah. Karena itu berarti menyelewengkan dana yang tidak sesuai dengan program yang dulu mereka sepakati dengan pihak Boeing. Dan jahatnya lagi, keluarga para korban Lion Air gak pernah diberitahu kemana dana-dana itu disalurkan. Dulu ketika ditanya, kenapa sih dana dari pihak Boeing yang diberikan untuk keluarga korban Lion Air kok tidak pernah disalurkan ke mereka? Presiden ACT Ahyudin Ahyar dengan enteng aja menjawab, pihak Boeing gak komplain kok, toh keluarga korban juga sudah terima dana dari Boeing.
Ini jawaban yang menjijikkan. Karena sudah jelas-jelas dana yang dikasih Boeing itu diatasnamakan pihak keluarga korban Lion Air. Harusnya pihak keluarga korban diberitahu dong, nggak bisa seenaknya begitu. Karena banyak penyelewengan dari dana Boeing itulah akhirnya polisi menetapkan para petinggi aksi cepat tanggap itu sebagai tersangka. Mereka harus menjelaskan sejelas-jelasnya kemana larinya uang-uang sebesar ratusan miliar rupiah itu. Dan kelihatannya penyelidikan akan jalan terus dan sudah pasti tidak akan berhenti di dana yang diberikan pihak Boeing kepada keluarga Lion Air. Tapi juga menyasar ke dana-dana lain yang didapatkan ACT dari jualan penderitaan di Afrika, di Suriah, dan di banyak negara. Rata-rata dana itu masuk ke dalam kantung pribadi mereka untuk beli barang-barang sampai mobil mewah. Saya pernah membaca komentar seseorang yang kelihatannya fanatik banget dengan ACT karena dianggapnya membawa misi agama. Untuk apa sih ribut masalah ACT, kata dia. Kita aja yang nyumbang gak ribut. Dan begitu komennya. Saya senyum pahit. Mungkin beginilah prinsip banyak orang sehingga korupsi dengan model pemanfaatan donasi seperti yang dilakukan oleh ACT ini berkembang. Apatisme para penyumbang hanya karena menganggap ACT membawa misi agama adalah lahan empuk buat tikus-tikus donasi yang jualan penderitaan untuk mengeruk dana masyarakat. Agama di Indonesia ini buat banyak oknum memang lahan basah untuk mencuri uang tanpa harus merasa dikejar perasaan bersalah karena menganggap perbuatannya dibenarkan. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun sehingga makin gemuklah tikus-tikus yang ada di sana. Saran saya sih, kalau ingin nyumbang, sumbanglah orang terdekatmu dulu yang butuh bantuan keuangan. Gak usahlah jauh-jauh ke Afrika. Di sekitarmu itu loh, banyak orang yang butuh bantuan. Sumbanglah mereka secara langsung biar jelas pemanfaatannya. Tapi ya susah sih. Kalau otak sudah bebal dan terus dibela hanya karena sesama agama, akhirnya akan muncul tikus-tikus baru yang terus menipu mereka sambil terus menyalahkan Yahudi atas semua kejahatan. Seruput kopi dulu kita biar nikmat semuanya. Gaspol.